sampaikan juga, saya mengulangi, jadi bahwa Pak Ketum tadi mengatakan adanya di Indonesia ini belum bisa menerapkan Merdeka Belajar karena kan seperti yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro, kalau bisa Indonesia ini tetap dipertahankan tradisinya. Ya, harapannya seperti apa Pak Ketum? Jadi banyak hal yang membuat kita belum bisa melaksanakan Merdeka Belajar itu secara total ya. Pertama kita melihat dari gurunya, baik kualitas maupun kuantitasnya belum memadai untuk itu. Jadi dari 2,9 juta guru di seluruh Indonesia, yang 1,7 itu guru negeri dan 1,2 itu guru swasta, itu 71% itu hanya 71% yang S1 ke atas. Selebihnya itu belum. Nah, bagaimana mereka yang tidak sampai ke sarjana itu lalu kemudian diharapkan untuk bisa melaksanakan Merdeka Belajar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian dari segi kuantitas seperti itu, dari segi kualitas juga banyak sekali guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Jadi pokoknya apa adanya saja. Dan kekurangan guru itu di daerah pedesaan, perkotaan, kemudian daerah terpencil, daerah remote area itu demikian memprihatinkan. Di daerah pedesaan kita mencatat ada kekurangan guru 31% dari kebutuhan. Kemudian di daerah perkotaan itu perkotaan 31%, kemudian 37% di daerah pedesaan dan sekitar 60% di daerah remote. Jadi kalau di rata total itu sekitar 40% kita kekurangan jumlah guru ya. Belum lagi kualitasnya seperti itu. Kalau di madrasah, ya mohon maaf saja saya tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Jadi tadi kalau saya katakan kualitas guru itu tidak memungkinkan untuk itu karena pendidikannya, ijazahnya tidak sesuai dengan materi yang diampu. Kalau di madrasah itu guru matematik SAG, guru bahasa Inggris SAG, guru olahraga SAG. Jadi bagaimana kita akan bisa menerapkan Merdeka Belajar dengan sebaik-baiknya? Jadi Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantoro itu ya belajar yang memerdekakan, gitu loh. Jadi bukan kemudian belajar yang tadi yang mengekang, yang kemudian menjadikan manusia bukan manusia tapi robot segala macam. Nah, ini kalau tidak kita atasi, maka kita ini di 12 negara Asia saja, kita ini berada di urutan 12 dari 12 negara yang diteliti mengenai kualitas pendidikannya. Kita di bawah Vietnam kualitas pendidikan kita. Kemudian Human Development Index kita, HDI kita juga jauh. Kita ini di urutan 54 dari 57 negara. Jadi di bawah sekali, sehingga kemudian daya saing kita ini juga sangat rendah. Sementara sekarang di era globalisasi ini yang namanya daya saing, waduh, luar biasa kan. Sekarang kita bersaing dengan Vietnam aja kalah ya. Dengan Vietnam aja kalah. Nah, kalau kita tidak segera mungkin memperbaiki pendidikan kita, ya mungkin kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang bangkit besar maju. Tapi sejauh ini sudah diajukan program-program yang Pak Kiai ini ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kira-kira ada tanggapannya apa nggak dari termasuk kekurangan guru madrasahnya? Sudah kita sampaikan, tapi sekali lagi selalu alasannya klasik kan, anggaran itu selalu klasik. Nah, misalnya saja sekarang kalau soal anggaran, kita misalnya saja begini, kita kemarin ada program PPPK ya, guru PPK. Nah, kita mengusulkan karena kebijakan pemerintah menurut saya sangat tidak bagus ya. Guru-guru dari swasta yang diterima di PPK ini ditaruh di kelas negeri kan.
ya kan? Ya. Nah, kita usulkan jangan ditarik ke sekolah negeri dong. Ya. Tetap saja di sekolah yang dia berasal itu merupakan perwujudan dari kontribusi sumbangan pemerintah kepada kontribusi swasta dalam pendidikan, gitu loh. Itu loh. Nah kalau ditarik terus apa sekarang anunya pemerintah itu belum mampu kok. Saya beberapa kali ke daerah-daerah terpencil. Di situ yang ada sekolah itu sekolah swasta, tidak ada sekolah negeri. Banyak kan madrasah pakai Ya? Madrasah. Apalagi madrasah. Saya udah beberapa kali berkunjung tuh yang saya lihat seperti itu. Loh, kayak gitu itu. Kemudian yang lolos PPPK kok ditarik. Padahal biasanya yang lolos PPK itu biasanya guru-guru yang baik kan? Ya gimana? Nah ini kita juga usulkan tapi selalu alasannya anggaran. Jadi kira-kira peran apa dari Hisminu ini dalam memajukan sekolah-sekolah di Indonesia, Pak? Ya kita akan terus berusaha, kita dengan jaringan yang kita miliki terus akan berusaha memajukan sekolah-sekolah di Indonesia ini. Saya sangat senang ketika Presiden meminta masukan dari para aktivis pendidikan. Saya sebagai ketua umum Hisminu juga diundang Presiden untuk memberi masukan-masukan bidang pendidikan dan rupanya apa yang kita berikan masukan kepada Presiden juga ditindaklanjuti sama Presiden. Antara lain adalah soal revisi Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Karena permasalahannya bukan di undang-undangnya itu, tapi bagaimana pelaksanaan undang-undangnya. Ini kan sama saja, kita gonta-ganti pejabat, ganti Peraturan Coba lagi. sekarang Ya. Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan, tahu-tahu akan meninjau kurikulum 2013 yang baru 6 bulan diterapkan. Alasannya Anies Baswedan pada waktu itu karena guru-guru belum siap. Kalau guru-guru belum siap, bukan kemudian itu diganti, Iya. tapi gurunya disiapkan dong. Betul. Ya kan? Iya. Karena memang senengnya itu ganti kebijakan. Kemudian waktu Muhadjir baru berapa bulan menjadi menteri, tahu-tahu mau menerapkan full day school. Kita waktu itu kita lawan terus terang saja. Karena itu madrasah akan mati kalau full full day school itu diterapkan. Nah, sekarang Nadiem Makarim begitu lagi mau diubah semua, tetapi pada tingkat pelaksanaannya itu jauh dari apa yang itu kenapa sekarang yang di bidang pendidikan yang cukup signifikan. Ya menurut saya sih retorikanya saja, termasuk kampus merdeka segala macam, hanya saja sebenarnya kan tidak sampai ke ngurusi ke perguruan tinggi kan. Ya ada omnibus law-nya itu juga ya. Jadi selama ini kan ada anggapan sekolah Islam itu eksklusif. Misalnya Al-Azhar dan yang lain itu bagaimana menurut Anda? Ya lebih banyak yang murah daripada yang mahal. Ya. Kenapa itu waktu omnibus law itu diterapkan, kita juga termasuk yang berdiri di depan untuk menentang eksklusivitas sekolah-sekolah di kawasan-kawasan elit, gitu loh. Baik Pak Kiai, terima kasih. Iya, jadi kita kita berdiri di depan juga untuk omnibus law yang waktu itu sampai pada semakin memperkuat eksklusivitas sekolah-sekolah Islam yang sebenarnya itu jumlahnya tidak banyak. Lebih banyak lagi sekolah yang tidak eksklusif. Eksklusif itu apa pengertiannya? Eksklusif itu antara lain pengertiannya bahwa sekolah itu khususkan untuk orang Islam. Sekolah kami ini ada yang muridnya itu non Muslim, gitu loh. Dan sekolah itu bayarannya murah sekali seperti yang tadi saya sampaikan. Gurunya itu digaji 1 bulan 50.000. Di Pulau Salama, Sulawesi Barat, ya kita ada sekolah di situ, ada madrasah. Mereka minta supaya dibantu untuk bayar gurunya. Saya minta berapa yang diminta? Berapa pakai? Nah, mereka minta ajukan 150.000 per hari. Per bulan. Untuk setiap guru. Gurunya ada 6
termasuk kepala sekolah. Kalau kali 6 itu 900.000. Saya bilang begini, saya kirimi 100.000 tiap bulan. Yang 100.000 untuk beli kapur dan lain sebagainya. Loh, mereka pikir 150.000 itu sudah banyak. Tapi kita bayangkan itu. Iya. Kita bayangkan, dan sekali lagi bagaimana kita pendidikan mau maju kalau gaji seperti Tidak diperhatikan ya. ya. Gaji guru tidak diperhatikan. Iya. Jadi begitu Mas. siap. Ya. Harapan ke depan Bang Harapannya. untuk Hardiknas Harapannya dari acara ini. Ya, kepada saya pemerintah. berharap tentu saja karena Hardiknas ini ditetapkan berdasarkan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara, ya mari kita ambil semangat dari Ki Hajar Dewantara dan untuk memajukan pendidikan di negeri kita. Sebenarnya apa yang di konsep-konsep sistem pendidikan yang dilansir oleh Ki Hajar Dewantara itu sudah sangat bagus kalau kita terapkan secara murni dan konsekuen gitu. Hanya saja karena kemudian kita ini sekali lagi begitu Ki Hajar Dewantara meninggal, ya tidak lagi jadi Menteri Pendidikan, lalu jadi berubah. Betul lagi ada yang Nomor WA-nya Pak Haji boleh?